wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan mengadakan MPLS. Apa itu MPLS? Ada yang tahu? Ya, MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat ya kepada kalian semua siswa-siswi baru SMK Negeri 1 Tanara. Selamat bergabung menjadi bagian keluarga besar SMK Negeri 1 Tanara. Baiklah, Ibu akan memperkenalkan diri dulu karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ya kenalan. Oke. Ya, nama Ibu Solihat ya. Solihat SPD, sarjana pendidikan ya, karena dulu Ibu kuliahnya mengambil pendidikan fisika ya. Nah, tugas mengajar Ibu adalah mengajar fisika kelas 10 TKR dan kelas 10 DPIB, juga mengajar IPA terapan di kelas 10 TB dan mekanika teknik di kelas 10 DPIB. Nah, tugas tambahan Ibu adalah sebagai kepala program alias Kaprog di jurusan DPIB. Status Ibu bisa dibaca ya, Ibu beranak 3. Udah banyak ya. Nah, alamat Ibu yaitu di Dukuh Ciruas. Ada yang tahu? Kalau udah tahu silakan main ya ke rumah Ibu boleh. Oke, baiklah. Materi hari ini yaitu adalah pengenalan moda, metode, dan portal pembelajaran dari rumah atau disingkat juga BDR, belajar dari rumah ya, termasuk penilaian dan evaluasi pembelajaran. Baiklah, yang pertama kita belajar moda pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran itu kita bisa dilakukan 2 moda, yaitu moda luring, yang kedua moda daring. Moda luring itu apa sih? Nah, moda pembelajaran luring itu artinya, luring itu singkatan ya, luring itu artinya luar jaringan. Itu pembelajaran yang dilakukan di mana siswa dan guru bertatap muka secara langsung, yaitu di kelas ya, seperti biasa ya, kayak kalian dulu waktu SMP di kelas langsung bertatap muka sama ibu bapak guru, itu namanya moda luring. Sedangkan kalau moda pembelajaran daring itu adalah pembelajaran yang dilakukan di mana siswa dan guru itu tidak bertatap muka secara langsung. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini disebut juga belajar dari rumah atau disingkat BDR. Nah, ini dilakukan dengan media tertentu secara online ya. Oke. Nah, yang kedua, metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu apa sih? Metode pembelajaran itu adalah cara yang digunakan untuk mencapai pembelajaran. Ada ceramah, metode ceramah, yaitu guru memberikan materi secara lisan. Ada metode diskusi, yaitu mengutamakan aktivitas diskusi. Nah, siapa yang diskusi? Ya siswa, ya kalian ya, untuk memecahkan masalah. Yang ketiga itu metode demonstrasi, di mana siswa itu praktek di depan kelas, tapi diwakili oleh beberapa siswa aja ya, dan yang lain menyaksikan. Itu namanya demonstrasi. Pernah nggak kalian melakukan ini waktu di SMP? Mungkin ada yang pernah dan ada yang tidak, ada yang tidak ya, yang nggak apa-apa. Nah, yang keempat adalah metode eksperimen, di mana siswa melakukan kegiatan percobaan di dalam laboratorium. Nah, yang kelima lain-lain, masih banyak ya. Tapi yang sering dilakukan ya keempat ini di dalam kelas. Kalau di mode daring itu biasanya kebanyakan ceramah ya. Soalnya sulit kalau untuk eksperimen. Itu ya. Gimana? Paham metode pembelajaran? Oke, berlanjut ya. Nah, yang selanjutnya itu portal pembelajaran dari rumah. Apa itu portal? Nah, portal itu adalah sarana pembelajaran dari rumah, sarana yang mendukung interaksi antar komunitas belajar. Itu namanya portal. Nah, terdiri atas yang pertama adalah WhatsApp group. Ini yang untuk dari rumah ya, portal dari rumah. WA group, Facebook, Google Formulir, Zoom, Google Meet, Google Classroom,
dan rumah belajar. Yang kedelapan lain-lain, masih banyak ya. Kalau kalian di SMP pakai yang mana? Nah, kalau di SMK itu tahun lalu menggunakan BDR-nya, tahun lalu menggunakan tiga portal. Yang pertama, WA, WhatsApp Group, itu untuk info-info seputar kegiatan pembelajaran. Misalkan hari ini mau belajar apa, diinfokan di grup WA. Nah, yang kedua Facebook. Kalau di Facebook itu kita untuk memutar video pembelajarannya, ya kayak ibu sekarang nih. Jadi kalian bisa menontonnya lewat Facebook sambil merangkum, gitu ya. Yang ketiga itu Google Formulir. Apa itu Google Formulir? Ini adalah portal untuk kegiatan ulangan. Biasanya ibu bapak guru ngasih link ke siswa lewat WA group dan kalian mengkliknya. Nanti mau nongol sendiri soalnya dan kalian menjawab langsung di situ. Nanti juga mudah-mudahan paham ya kalau kalian sudah melakukan nanti di semester pertama ini ya. Oke, selanjutnya adalah penilaian dan evaluasi pembelajaran. Ada belajar, ada penilaian. Nah, evaluasi ini terdiri dari dua, tes dan non-tes ya sistemnya. Nah, kalau yang tes itu ada ulangan harian, ulangan tengah semester, ada penilaian akhir semester, dan ada penilaian akhir tahun. Kalau penilaian akhir semester biasanya di akhir semester ganjil. Kalau penilaian akhir tahun dilakukan saat kenaikan kelas. Nah, kalau non-tes itu penilaiannya gimana? Itu melihat keseharian siswa dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya kehadiran dan keaktifan siswa dalam KBM. Nah, kalian di metode pembelajaran daring itu juga nanti dilihat bagaimana kehadiran kalian mengikuti pembelajaran daring ini, aktif apa enggak. Nah, itu juga termasuk ke dalam penilaian dan evaluasi ya. Maka dari itu sungguh-sungguh ya belajarnya. Nah, di khusus kelas 11 itu ada namanya penilaian PKL atau praktek kerja lapangan. Tapi nanti kalau kalian udah naik kelas 11 ya, atau kelas 12 ada penilaian UKOM atau uji kompetensi. Nah, kalau yang dinilai dan tertera pada rapot tuh ada 3 aspek ya, kalau biar kalian tahu. Yang pertama adalah aspek pengetahuan atau kognitif, yang kedua aspek keterampilan atau psikomotor, yang ketiga aspek sikap alias afektif. Itu ya, jadi 3 ini nanti di rapot. Maka kalian harus benar-benar belajarnya, baik di tesnya harus besar nilainya, kemudian keterampilan juga kalian harus aktif ketika belajar, dan juga sikap kalian juga harus baik karena ada penilaian sikap juga ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga nanti kita bisa bertatap muka ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.